Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magnolia Nerelina Puspa, NIM 225041127, Prodi PIAUD semester 4, Institut Ahmad Dahlan Probolinggo. Selamat pagi Bu, saya Magnolia Nerelina Puspa. Ada yang bisa dibantu? Iya Bu, jadi begini, saya kesini sebenarnya mau konsultasi terkait keponakan saya. Oh ya, baik. Sebelum itu nama anaknya siapa? Namanya Putri. Oh, Putri. Oke. Iya, Usia berapa? usianya 10 tahun. Oh gitu, baik. Berarti sekarang sudah SD ya? Iya, sekitar kelas 4 4 SD. 10 tahun. Untuk alamatnya di mana kalau boleh tahu? Alamatnya di kota Probolinggo. Sebelum itu, ini saya bicara dengan siapanya Putri ya? Oh, saya sebagai tantenya. Oh. Kebetulan orang tuanya masih sibuk di luar. Oke. Kalau boleh tahu nama orang tua dari Putri siapa? Namanya Pak Budi sama Bu Yuli. Kenapa tidak didampingi oleh ayahnya atau ibunya begitu? Ya memang sama orang tuanya diserahkan Oh, kepada saya. Sebelum itu Putri berapa bersaudara? Putri anak pertama dari 2 bersaudara. Oh, berdua ya. Berarti punya adik. Sebelum itu, sebelum saya tanya-tanya, bisa nggak Tante menceritakan bagaimana permasalahan yang dialami oleh Putri? Ya bisa. Permasalahan terjadi ketika Putri masih kelas 3 SD. Nah, mungkin karena Putri ini karakternya orang yang tidak mudah bergaul dengan temannya. Bergaul tapi tidak gimana ya? Ya sama teman tidak pilih-pilih tapi kurang sosialisasinya, bisa dibilang seperti itu. Tapi di dalam kelasnya selama ini ya baik-baik saja, tidak ada permasalahan atau keluhan apa dari gurunya. Pada suatu hari ya ada salah satu temannya tidak sengaja mungkin atau jahil lah gitu mengganggu Putri. Namun Putrinya tidak menghiraukan ya, tidak mempermasalahkan lah, karena cuma satu kali dengan tidak sengaja menyegal kakinya sampai Putri terjatuh. Yang untungnya tidak ada luka. Namun lama-lama hari-hari berikutnya temannya ini tetap selalu mengganggu Putri. Padahal Putri tidak pernah berbuat salah atau apa. Tidak mengganggu juga. Iya, tidak membalas ataupun tidak Melakukan sebaliknya. iya, menjahili juga lah gitu. Nah, sampai akhirnya lama-kelamaan dia mau kelas 4, si Putri ini sampai tidak mau sekolah, Bu. Ditanya tidak apa-apa, tapi setiap pagi dia tuh selalu beralasan agar tidak berangkat ke sekolah. Nah, disitulah menjadi pertanyaan. Setelah itu orang tuanya pun mencari tahu kenapa anak saya kok sampai tidak mau sekolah, padahal selama sekolah tidak pernah cerita apa. Ya waktu itu tidak ada kejanggalan juga terhadap anaknya kenapa. Dan setelah cari tahu ke sekolahnya, ternyata ada salah satu temannya bilang kalau Putri itu sering diganggu oleh temannya. Ya mungkin ya namanya juga anak-anak masih lah ya. Tapi mungkin sudah kelewatan sampai akhirnya si Putri tidak mau masuk sekolah. Berarti kan sudah kelewatan, keterlaluan mungkin mengganggu sampai anaknya sendiri pun tidak mau sekolah. Dan kebetulan yang mengganggu si Putri namanya Bagas, laki-laki. Jadi ya ada ketakutan atau trauma lah untuk sekolah begitu. Jadi sampai saat ini Putri masih tidak mau sekolah ya? Iya, sampai saat ini tidak mau sekolah. Oke. Kalau boleh tahu, apakah ada tindak lanjut dari pihak sekolah terhadap kepada Putri atau kepada pelaku tersebut? Jadi ada konfirmasi gitu? Kalau masalah itu
permasalahan itu, baik dari pembulian atau selebihnya lah sampai anaknya ini tidak mau sekolah. Oke. Kalau boleh tahu juga, Putri pernah dipukul sama pelaku tersebut? Kalau saya tanya anaknya, bisa apa? Pernah 1 kali 2 kali, cuma yang untungnya tidak sampai cedera, Luka-luka? sampai luka tidak, cuma namanya dipukul ya Bu ya, mungkin sampai ada ketakutan gitu. Trauma ya? Iya, sampai trauma. Berarti kalau pernah nggak kalau Putri ini diejek sama pelakunya ini? Dari permasalahan itu emang awalnya sih bukan saling ejek-ejekan sih Bu ya, lebih diejek dulu. Diejek dulu. Sedangkan Putri ya karena Diam aja. karakteristiknya tidak mudah bergaul ya seperti itu, jadi ya tidak pernah menghiraukan walaupun diejek gitu. Jadi mungkin si pelaku ini karena melihat Putri diam aja, diejek diam aja, dipukul diam aja, si pelaku semakin ini terus menerus melakukan pembulian tersebut kepada Putri. Kalau ini pernah nggak dimintain uang atau makanan secara paksa oleh si pelaku tersebut? Kalau perbuatan itu tidak pernah minta uang ataupun makanan ya. Gini, apakah Putri itu tipe anak yang sering bercerita kepada orang tua atau orang sekitarnya terkait permasalahan yang dirasakannya? Sebenarnya Putri itu orangnya tidak terlalu terbuka ya Bu, mungkin karena anaknya masih usia SD, jadi sama orang tuanya tuh tidak terlalu terbuka. Mungkin baru kalau ditanyai tapi dijawab sesuai apa yang sudah terjadi. Oke, jadi nunggu ditanya dulu. Jadi Putri baru menceritakan hal yang ia rasakan. Kalau boleh tahu juga, gimana sikap teman-teman yang lain yang di kelasnya tersebut ketika melihat Putri diperlakukan tidak menyenangkan oleh si pelaku tersebut? Gimana? Ya mungkin teman-temannya sih bisa dibilang juga membela, tapi karena Putrinya tidak menghiraukan atau karena diancam juga oleh temannya, jadi teman-temannya juga tidak bercerita gitu, nunggu kita sebagai orang tua nunggu kita bertanya baru mereka baru menjawab gitu. Berarti teman-temannya berada di pihak Putri gitu ya. Karena mungkin Bagas ini terlalu sering membuli, jadi teman-teman ikut takut untuk membela si Putri gitu. Mungkin Ibu ada yang mau ditanyakan kepada saya, mungkin bagaimana? Jadi bagaimana ya Bu ya agar sekolah ini tahu gitu permasalahan anak didiknya tuh seperti apa. Walaupun tahu tidak lihat secara langsung, paling tidak tahu dari murid-muridnya lah bagaimana kejadiannya. Jadi gimana ya Bu kita sebagai orang tua biar menindaklanjuti permasalahan ini dan juga agar si pelaku ini tidak mengulangi perbuatan ini lagi. Karena saya dengar-dengar bukan cuma Putri. Iya Mas, kemarin-kemarin tuh emang anaknya ini jahil, sering mengganggu dan takutnya nanti orang tuanya tidak terima kalau kita menindaklanjuti sendiri gitu. Mungkin begini ya, saya sebagai konselor di sini hanya bisa membantu mediasi antara guru tersebut, guru kelasnya, kepada orang tua Putri dan juga kepada orang tua si pelaku atau si Bagas ini. Bahkan kita juga bisa mempertemukan si Bagas dengan Putri agar saling ketemu solusi terbaik, agar jadi ceritanya itu juga sama-sama kita pahami. Jadi dari cerita Putri bagaimana, dari Bagas juga kenapa dia kok membuli si Putri, apa alasannya, jadi kita tahu gitu sih. Untuk tindakan selanjutnya kita serahkan kepada sekolah dan juga orang tua dari Mbak Putri. Apakah orang tua Putri menerima solusi dari pihak sekolah, atau mungkin orang tua Putri mempunyai solusi sendiri dan untuk itu menyarankan kepada sekolah begini-begininya. Mungkin kita tunggu, kita lakukan mediasi dulu antara sekolah juga.
Mungkin kita tunggu dulu ya untuk Ya. selanjutnya. Itu. Ya baik Bu, mungkin ini yang bisa saya sampaikan sedikit buat solusi kedepannya lah, bagaimana kita sebagai orang tua menghadapi permasalahan ini, apalagi ini berkaitan dengan anak dan sekolahnya. Ya, baik. Terima kasih juga Ibu sudah mau bercerita kepada saya. Semoga ini juga menjadi titik terang untuk permasalahan yang dialami Putri dan juga Bagas agar tidak terjadi lagi perbuatan yang seperti ini kepada anak-anak yang lain. Gitu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama.